Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan. Shalom. Katakan lebih keras, Shalom. Lalu katakan tinggi, berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Kita kembali berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan untuk memuji, menyembah dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau datang pada Tuhan, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita satukan hati kita, marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami yang syukur karena hari ini Tuhan Kau sudah mau berikan kami kesempatan dan memberikan kami kekuatan yang baru sehingga kami boleh ada tempat ini untuk bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu serta memuji, menyembah dan memuliakan namamu Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan di pagi hari ini boleh menjadi dupa yang harum dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Semua ini hanya untuk kemuliaan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertatalah setiap pujian penyembahan kami dan layakkan kami untuk memuji menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kuasa-Mu bekerja tempat ini melawan setiap kami, mengurapi setiap kami dan membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu kami merasakan ketenangan. Hanya di dalam hadirat-Mu kami dapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga kami datang tidak sama dengan kami pulang. Kami pulang dari tempat ini diberkati Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuserahkan ibadah ini dari awal pertengahan akhirnya. Kuserahkan semuanya dalam tangan dan kuasa-Mu. Hanya satu nama Tuhan Yesus, kami semua berikan syukur. Yang puji Tuhan sama-sama katakan amin. Dengan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Luar biasa, pagi yang cerah, pagi yang indah buat kita semua yang ada di tempat ini. Shalom sekali lagi. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kita terus tinggal diam di dalam hati kita. Amin saudara. Kita ada di sini karena kita mau memandang wajah Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan. Saya percaya setiap masalah dalam hidup kita percaya bahwa Tuhan pun turut bekerja di dalamnya. Bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Bahkan saat kita berdoa untuk masalah-masalah yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan itu memberi lebih dari yang kita doakan. Benar nggak saudara? Kadang kita nuntutnya banyak doa yang kita minta kepada Tuhan. Banyak sekali permintaan kita kepada Tuhan. Tuhan minta diberkati, minta ini, minta itu, minta dimenangkan dari segala kasus, dimenangkan dari sakit penyakit. Tapi Tuhan kadang membuat kita tercengang ya saudara. Kita mendapatkan lebih ya dari yang kita pikirkan. Seperti itu ya saudara. Dari yang kita harapkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan itu sudah sediakan kita lebih dari yang kita bayangkan saudara. Amin saudara. Jadi apapun masalah saudara pada pagi hari, percaya bahwa Tuhan menyediakan lebih dari yang kita minta. Amin. Kita pujikan satu pujian yang luar biasa pada pagi hari ini. Bukan Tuhan tidak menjawab doa kita, tapi ada waktu yang tepat Tuhan pilih buat kita saudara. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Semuanya katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Bagi tangan dua tangan kita, mari kita sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus
Kiara kaya raba sigara raba ya. Engkau Tuhan keselamatan kami yang tidak dapat tergantikan oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Sebab Kau adalah segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Bersyukur padamu Yesus yang telah mengubahkan hidupku. Ada yang seperti Engkau mengasihiku.
selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya semua katakan amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Mari kita sama-sama bagi diri, mari kita bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagi kita semua bertepuk tangan dan keras buat Tuhan Allah kita. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menambuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, semua katakan, ku tak akan berhenti memuji tinggikan namamu selalu. Muliakanmu, bebaskan, bangkitkan hidupnya kau, hanya untukku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menambuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, semua katakan, tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu. Dan memuliakanmu, amin. Dibebaskan, dibangkitkan hidupnya kau, hanya untukmu. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu dan sakit buat kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak punya sudahan. Kalau Bapa kami yang baik, ku naikkan syukurku. Katakan, ku naikkan syukurku semuanya. Ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu. Dan memuliakanmu, amin. Ku bebaskan, dibangkitkan hidupnya kau, hanya untukmu akan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan hidupnya kau, hanya untukmu. Hidupnya kau berikan hanya untukmu. Berikan sorak kami lagi buat Allah kita. Haleluya. Kita bersorak kami lagi buat Allah kita yang dahsyat. Come on. Engkaulah kekuatan yang sakitkan kami Tuhan. Semuanya katakan, Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Come on. Dia gunung batu dan keselamatanku. Semuanya katakan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya, walaupun bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu dapat tidak hidup. Haleluya. Bersamamu kami takkan goyah Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, selalu menyertai setiap kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya katakan amin. Berikan sore-sore lebih lagi buat anak kita. Saya persilahkan dan jemaat duduk kembali. Kita siapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan hati kita, menguatkan kita, sehingga kita mendapat kuat menghadapi setiap persoalan yang dalam hidup ini. Haleluya. Yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Janji-Mu Tuhan, meski tak ada rasa berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Katakan Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, percaya. Kita sama-sama puji ini, katakan dengan hati yang percaya, ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Oh, selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Kita singkat nama Yesus, 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 ku percaya mujizat ada tempat ini. Amin. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Katakan dengan hati yang percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, percaya. Pegang kedua tangan kita, kita sama-sama katakan Yesus, 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 ku percaya. Mari saya kasihkan tempat untuk bagi diri, bagi kita akan percaya ini dengan hati yang percaya
Mujizat ada di tempat ini, amin. Kau disembuhkan, kau dipulihkan, Yesus percaya. Saya persilakan namanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Yesus, Yesus, ku percaya. Tidak dapat kaya namamu. Di tempat ini, ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus, ku percaya. Berikan sore-sore bagi buat saudara kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang sudah menolong setiap kami. Kami boleh ada di tempat ini karena kasih-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan atas nafas hidup baru serta perpanjangan umur yang Kau berikan bagi setiap kami untuk kami datang beribadah kepada-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau lingkupi setiap kami Tuhan dengan malaikat-Mu. Engkau berjaga-jaga di tempat ini Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Singkapkan firman-Mu bagi kami, mampukan hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk maupun pemusiknya. Shalom. Halo. Iya, saya kalau ke gereja itu selalu maunya duduk di depan. Kenapa saya mau duduk di depan? Karena kita fokus datang untuk beribadah. Saya belum perkenalkan diri ya. Ya, nama saya Israel Wihanto. Saya datang ke sini bersama papa saya. Papa saya ini di depan, umur 87 tahun. 87 tahun itu semua merupakan kasih karunia Tuhan untuk kita. Kita semua di sini tidak pernah ada yang tahu sampai di mana umur kita. Karena segala sesuatu itu ada waktunya Tuhan. Tidak ada yang pernah tahu. Kemarin anak saya cerita begini. Temanku Pak, padahal masih ngobrol-ngobrol di kantor. Istirahat siang sampai sore. Tahu-tahu pulang Pak, dapat berita dia meninggal dunia. Tanggal 19 kemarin. Teman sekantor anak saya. Saya bilang itu kita nggak pernah tahu waktunya Tuhan. Papa saya umur 87 tahun. Ditinggal mama saya tanggal 11 April. Beberapa bulan yang lalu. Kurang 2 minggu papa saya ulang tahun. Tuhan memanggil mama saya. Mama saya meninggal di usia 86 tahun. Berjalan 5 bulan. Dia menderita sakit karena ada kesalahan di ginjal maupun jantung karena asam lambung ya. Asam lambung lalu naik ke jantung. Itu mama saya meninggal di rumah, sebelumnya dirawat di rumah sakit 3 minggu. Dan mama saya dengan papa saya ini kena COVID selama satu bulan lebih Pak ya, kena COVID ya. Itu sampai
diperiksa sama dokter itu. Dokter kan selalu datang ke rumah ya untuk periksa papa mama saya itu. Sampai 3 kali itu masih tetap COVID. Kan luar biasa. 3 kali kena COVID, Tuhan masih memberikan panjang umur untuk mama papa saya. Tapi kita tidak pernah tahu waktunya Tuhan kapan. Di saat situasi-situasi seperti saat ini, banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang terlewatkan karena COVID. Kita nggak berani keluar rumah takut, berjalan takut. Saya tadi kesini parkir mobil di sebelah rumah sakit situ. Terus saya bilang papa saya, kita lewat dalam rumah sakit yuk, kita lihat di dalam situ. Kalau saya lewat sini pasti saya ketemu gereja. Saya lewat dalam rumah sakit, saya tanya sih, saya telepon rumah sakit apa gerejanya sebelah mana? Lu depan rumah sakit, bapak di mana? Saya di Indomaret. Ya Tuhan, Indomaret di situ, saya di sini. Karena saya lewat dalam rumah sakit. Kalau saya lewat dari sana parkir terus jalan kaki, saya ketemu gereja. Saya harusnya udah dari berapa bulan yang lalu saya sudah di sini. Saya 2 kali gagal untuk datang ke sini ya karena masih ada urusan. Tapi untuk pagi ini saya bersyukur, puji Tuhan, saya terima kasih kepada Ibu Gembala di tempat ini yang sudah mengundang saya untuk saya boleh hadir hari ini. Sebetulnya saya mau menyerahkan hari ini juga kepada Ibu Gembala saya. Saya bergereja di Betani juga di Sidoarjo. Ibu Gembala saya namanya Ibu Kartika. Dia sebagai Ibu Gembala, suaminya sebagai pendeta Hartono Yarman. Saya sebetulnya mau menyerahkan kepada beliau karena hari ini juga tepatnya anak saya yang tertua berulang tahun. Anak saya umur 35 tahun, anak saya yang perempuan. Anak saya 4, nomor 1, nomor 2, perempuan. Selanjutnya, nomor 3, nomor 4, pasti Bapak Ibu tahu ya. Kalau nomor 1, nomor 2 perempuan, berarti nomor 3, nomor 4 pasti Bapak Ibu tahu. 2 laki-laki, yang paling bungsu tinggal di Bali. Yang perempuan nomor 2 tinggal di Jakarta. Saya nggak ngerti maksud dan tujuan Tuhan itu apa. Kok yang ganjil itu sama saya? Kok yang genap lah kok malah di luar? Nggak sama-sama saya. Istri saya saat ini kena stroke. Kena stroke itu sudah berjalan 1 tahun. Dia kena stroke itu pas Super Semar. Bapak Ibu tahu Super Semar? Surat perintah 11 Maret. Tapi surat perintah dokter mengatakan istri Bapak kena stroke. Waduh. Dirawat di rumah sakit Sidoarjo 1 minggu. Keluar dari rumah sakit Sidoarjo itu kakinya sudah lumpuh. Saya heran. Masuk utuh kok keluar kok bisa lumpuh ya? Saya tanya sama dokter, kenapa dok kok bisa begitu? Dokter bilang, itu karena pada saat Bapak datang ke sini, itu penyakit berjalan. Kondisi stroke itu penyakit berjalan. Nah, waktu dibawa ke rumah sakit itu istri saya sebelumnya muntah-muntah 5 kali. Muntah-muntah 5 kali. Hati-hati ya kalau umpamanya kita sampai muntah-muntah 5 kali terus pusing. Lebih baik cepat ke dokter. Saya sampai tusuk istri saya itu dengan jari, nggak sampai hati. Mau saya tusuk ini, saya sendiri ketakutan. Terus akhirnya saya panggil tetangga-tetangga saya, bapak-bapak di tempat saya itu kan orangnya kompak. Saya panggil bapak-bapak itu, Pak tolong Pak, istriku kayaknya kena stroke. Loh kok bisa? Iya Pak, karena saya lihat dia waktu dia mau ngambil sesuatu, mau ngambil kain itu karena di tempat saya hujan, dia ngambil kain itu tangannya sudah nggak nyampe-nyampe. Saya bilang, ini istri saya kena stroke. Akhirnya dengan bapak-bapak itu tangannya ditusuk-tusukin pakai jarum. Ditusuk-tusuk pakai jarum supaya apa? Darahnya keluar, katanya begitu ya. Kalau umpamanya mau untuk menghindari stroke, kita harus pakai jarum, jari-jari itu tusuk-tusuk supaya bisa keluar darahnya untuk mengincarkan darah. Ya. Di saat kondisi dan situasi seperti itu,
pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Saya mengambil tema pada pagi hari ini, bertumbuh dalam pengharapan. Bertumbuh dalam pengharapan. Waktu istri saya kena stroke itu, saya hanya berserah pada Tuhan. Berserah bukan artinya diam, tapi kita tetap harus berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan tidak langsung saat itu datang. Tuhan masih menguji iman kita. Jangan kalau kita minta sama Tuhan, terus hari ini kita minta, hari ini juga kita dapat. Kalau hari ini kita minta sama Tuhan, hari ini kita dapat, puji Tuhan. Tapi kalau belum dijawab sama Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Tetap bersyukur. Bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap usaha pekerjaan kita. Firman Tuhan katakan loh, bersyukur. Bersyukur dalam kondisi apapun. Saya 2010 saya terakhir bekerja. Saya bekerja di perusahaan pelayaran di Perak. 2010 istri saya bilang gini, kamu keluar aja dari perusahaan. Kita masuk dalam pelayanan. Waduh, kita lagi kerja terus kalau umpamanya suami atau istri kita bilang, kamu gak usah kerja. Kamu gak usah kerja deh. Kita pelayanan. Gimana perasaan Bapak Ibu? Orang udah dapat duit banyak-banyak. Meskipun udah banyak sekali sih. Cuma selembar 2 lembar gitu kan. Terus dia bilang, kita masuk pelayanan. Loh, anak-anak ini makan apa? Waktu itu mereka yang paling tertua itu masih SMA. Saya bilang, oke lah kalau mau kamu minta aku pelayanan, oke. Akhirnya saya mengajukan permohonan mengundurkan diri. Ya puji Tuhan, saat itu juga perusahaan lagi pengurangan karyawan. Saya langsung mengajukan permohonan mengundurkan diri. Waktu itu saya juga berpikir, terus makan apa ini anak-anakku sama istriku. Terus firman Tuhan mengingatkan saya, burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita. Siapa yang merasa dipelihara sama Tuhan sampai hari ini? Melewati COVID 2-3 tahun yang lalu. Kita semua kan? Tuhan pelihara, meskipun gak ada yang angkat tangan, tapi Tuhan tetap pelihara sama kita. Saya kalau gereja, kenapa saya duduk di depan? Saya senang di depan. Ya bisa melihat pendetanya, bisa melihat lain-lainnya. Tapi firman Tuhan katakan, cari. Carilah firman dan pengajaran. Jadi saya cari betul firman Tuhan itu, saya duduk di depan. Tapi kadang ada orang yang mau duduk di depan. Tapi coba suruh pergi ke pesta. Mau mereka duduk di depan. Supaya bisa lihat apa pengantin. Coba kalau ke gereja, maunya duduknya di belakang. Aku di belakang aja, supaya nggak dilihat pendeta. Kalau aku di depan, nanti dilihat pendeta, nanti aku, orang ini sering duduk di depan, nanti tak tunjuk untuk pelayanan. Tapi kalau di depan kita dengar firman Tuhan, enak gitu ya. Meskipun di belakang juga enak. Tapi alangkah enaknya kalau kita duduk di depan. Duduk. Kalau di depan-depan ini kayak gini sampai ngisi. Gak ada yang ngisi. Tapi kita pasti punya iman. Meskipun tidak duduk di depan, saya duduk di belakang, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik untuk kita. Di dalam situasi dan kondisi saat ini, apakah kita tetap memiliki harapan kepada Tuhan setelah melewati COVID 2 tahun yang lalu, maupun sampai saat ini katanya mulai lagi. COVID mulai lagi kan katanya kan? Tapi puji Tuhan ekonomi kita tetap berjalan. Meskipun terseok-seok. Saya akan membacakan dalam 1 Samuel 10 ayat 1.
Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah sambil berkata, "Bahkan Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Kalau kita dengar ceritanya Saul, bagaimana Saul menjadi seorang raja? Pada saat dia diurapi, pada saat kita masuk dalam pelayanan, kadang kita mempunyai juga mental yang boleh dibilang seperti Saul. Mau-maunya sendiri, padahal sudah diurapi Tuhan. Terus terang aja, saya juga kadang kalau melihat dalam pelayanan itu ya, kalau pelayanan begini, saya agak kendor. Kok kayak gini ya pelayanannya? Kok begini ya? Saul ini diurapi Tuhan. Tapi di tengah perjalanan, dia jatuh. Di tengah-tengah kehidupan kita, di saat-saat situasi kondisi saat ini, jaya kita dalam bekerja, usaha kita maju, apapun yang kita kerjakan selalu berhasil. Tapi ketika menghadapi suatu ujian datang kepada kita, usaha kita berkurang, pendapatan kita berkurang, kita langsung down. Wah, kok begini, begitu. Tuhan sering menguji iman kita dengan situasi dan kondisi ini. Papa saya ini 1 bulan lebih masih COVID, masih kena virus COVID. Dokter tuh sampai 3 kali datang ke rumah setiap 2 minggu, kontrol papa saya sama mama saya. Tapi kita anak-anak hanya berpengharapan aja kepada Tuhan. Kakak saya di Jakarta 2, saya di sini sama adik saya 2, kami 5 bersaudara. Jadi yang mengurus papa mama saya itu adik saya 1, tapi dia sekarang lagi di Jakarta. Yang memonitor kondisi kesehatan papa mama saya itu kakak saya di Jakarta, dia selalu mengutus suruh dokter datang untuk periksa. Cobalah. Di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, kita jangan putus harapan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tapi jangan berharap hari ini kita minta, hari ini juga kita harus dapat. Oh no. Firman Tuhan katakan, segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktunya. Tidak hari ini, mungkin esok atau esok hari. Mungkin kita tidak terima, tapi ada anak cucu kita yang kita terima, yang akan terima. Aku begini kok. Wes pasrah. Oh no. Tuhan mengajarkan iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Saul diurapi menjadi raja, tapi dia tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Sampai akhirnya dia tumbang. Itu seorang raja. Nah, bagaimana bila bukan seorang raja? Contoh Yusuf. Yusuf, anak kesayangan papahnya kan? Anak kesayangan papahnya Yusuf. Jubah yang mahal aja diberikan kepada. Tapi siapa yang iri? Keluarga, saudara-saudaranya yang iri. Sama seperti kita. Ketika kita usaha berhasil. Siapa yang iri? Pasti ada orang-orang yang sekitar kita ada yang iri juga. DE berhasil. Ya karena gini, karena gitu. Yusuf berhasil karena penyertaan Tuhan. Dia dibuang
diculik, dibuang, terus dijual, sampai akhirnya dia diangkat. Dia hanya berpengharapan kepada Tuhan. Waktu diculik, dijual, dipukul, diapa-apain, dia tidak marah. Waktu dia menjadi pejabat di Mesir, dia tidak balas dendam. Tuhan menginginkan kita yang sekali-sekali kita membalas dendam. Balaslah kasih dengan kasih, amarah dengan kasih. Milikilah hati kasih. Kalau kita lihat penderitaan Yusuf, sangat amat menderita. Tapi Tuhan mengangkat dia. Tuhan juga bisa mengangkat kita semua. Tuhan bisa meninggikan kita. Di tengah situasi dan kondisi seperti saat ini. Kita kembali lagi ke Saul. Saul belum berperang melawan bangsa Filistin. Yang maju siapa? Daud. Kita punya keluarga, kita nggak mampu. Tapi anak-anak kita mampu membangun kehidupan kita. Kita nggak mampu berusaha, tapi anak-anak kita mampu membangunkan iman kita. Kita berdoa untuk melihat situasi dan kondisi seperti saat ini. Anak-anak kita doakan juga akhirnya mereka menjadi berkat untuk kita. Saul melihat situasi kondisi bangsa Filistin seperti saat itu. Dia nggak punya pengharapan dia bisa menang lawan bangsa Filistin, lawan Goliat yang segitu besar. Kadang kita melihat masalah kita yang begitu besar, kita kendor. Saul melihat Goliat segitu besar. Daud datang. Oh, karena penyertaan Tuhan kepada Daud, akhirnya dia bisa tumbangkan Filistin. Karena penyertaan Tuhan untuk kita semua, Tuhan bisa angkat kita. Cobalah batu kecil segini. Kalau kita lempar ke kepalanya yang paling belakang lah, yang berdiri itu, Mas yang berdiri, Mas atau Abang, belum tentu kita bisa langsung tepat di kepala. Belum tentu, pakai katapil aja belum tentu kena. Tapi penyertaan Tuhan, ketika batu itu dilepaskan, langsung kena jidatnya. Siapa dia? Yang orang kecil itu. Yang kecil Goliat, terbalik ya. Yang gede Goliat, Daud yang kecil. Kita yang kecil mampu mengalahkan yang besar. Kita harus punya pengharapan yang kuat. Pengharapan hanya kepada Tuhan. Istri saya sakit, udah 1 tahun lebih. Saya harus gendong dia dari kamar mandi, dari tempat tidur, saya angkat, saya masukkan kamar mandi, saya mandikan. Segala sesuatu saya yang kerja. Nggak ada anak-anak saya. Kami hanya berdua. Saya hanya berdua sama istri saya. Saya harus mandikan dia. Ini tadi saya mau bawa. Wah, kalau saya bawa, nanti dia nggak bisa bicara. Karena kena saraf motoriknya, lalu secara sensoriknya juga kena. Jadi dia tidak dapat bicara. Manggil saya nanya siapa saya, dia juga nggak tahu. Dia nggak tahu. Ini siapa? Katanya. Ini siapa? Kalau dia lagi kesal, barang-barang saya dibuang. Barang-barang saya kesal. Kalau dia lagi kesal, barang-barang saya dibuang. Karena dia tidak bisa apa-apa di tempat tidur. Tapi ya, dengan seiringnya berjalannya waktu, karena itu firman Tuhan katakan segala sesuatu ada waktunya. Dia sudah bisa mulai berjalan. Baru untuk bulan ini dia sudah mulai bisa berjalan, dia pakai tongkat. Tapi masih ada satu kurang lagi sedikit. Kemauan untuk berjalan sendiri itu kadang
ada kadang enggak. Saya pernah dipukul sih. Pukul sampai sakit. Kekuatan penuh dia pukul saya karena ayo saya paksa dia harus kuat, harus tahu. Aduh mak, istri saya orangnya keras, orangnya disiplin banget. Disiplinnya ya dia maunya A, dia nggak bisa diajak kompromi untuk dari B ke C ke D. Wow, kalau dia bilang sudah A, sangat amat keras. Kalau nggak salah bapak yang di sana itu teman istri saya, yang baju putih garis-garis. Dulu sama-sama di Betani sekolah Sol. Ibu Sandra mungkin bapak kenal. Orangnya sangat keras. Itu kena stroke, saya mandikan dia, saya yang kasih makan, saya harus beli makan untuk dia. Kebutuhannya dia saya ngatur semua. Saya hanya berpengharapan kepada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita berpengharapan kepada Tuhan? Dalam Matius 19 ayat 6, Matius 9 ayat 16 sampai 17 katakan begini. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dari kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang baru untuk mengubah pengertian atau pola pikir kita. Yang harus diubah dalam pola pikir kita adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan pola pikir kita berpengharapan kepada hal-hal yang lain. Aku ke Gunung Kawi, aku cari orang pintar. No, Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan hanya mengajarkan kepada kita berpengharapan kepada Tuhan. Bukan kepada tetangga sebelah atau tetangga belakang. Tidak. Tuhan hanya meminta kepada kita berpengharapan kepada Tuhan. Bukan berpengharapan kepada tetangga kiri kanan muka belakang. Boleh kita minta solusi, jalan keluarnya bagaimana, tapi yang terbaik adalah kepada Tuhan. Kepada Tuhan, solusi yang terbaik. Tetangga nanti kalau kita ngomong nanti malah dia recokin. Sekarang dia ngomong, baik. Jangan kita seperti belangkon. Bapak Ibu tahu belangkon? Belangkon dari depan bagus ya, tapi di belakangnya bendol. Kadang teman, saudara, tetangga kita depannya baik, bendol buri istilahnya orang Surabaya. Iya kan? Bendol buri, buntut-buntutnya gak enak. Kalau kita makan nasi buntut, sop buntut, buntut-buntutnya juga gak enak. Kita harus bayar. Coba kalau kita pesen sop buntut, Pak, sop buntut ya. Waktu kita mau bayar, sudah, gratis. Puji Tuhan, buntut-buntutnya gak bayar. Kalau buntut-buntutnya bayar, mau nggak? Aduh, buntutnya bayar. Dulu saya pernah bawa hamba Tuhan, semua itu hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Kalau tiap bulan September, kami ada fellowship di Batu, pendeta Hans Tangka. Itu hamba Tuhan, saya ajak makan sop buntut di sulung itu, apa? Sulung pocok itu, sop buntut itu kan enak ya. Mereka bilang, Pak, mahal sekali. Ya Tuhan, daripada kita beli sapinya, terus kita potong-potong lebih mahal. Saya bilang, tinggal makan loh. Padahal saya yang bayar. Waktu saya bayar, saya juga pikir, mau bayarnya pakai apa? Saya nggak punya uang. Berapa hari sebelumnya, akhirnya Tuhan kasih apa? Kasih apa sama saya? Dengan memberikan saya salib. Salib itu saya ketemunya di jalan. Saya sama teman-teman saya di gereja GPPS, karena teman saya punya ponakan ada yang sekolah di situ GPPS. Apa? Jalan apa itu namanya?
GPP Sawangan, tapi Arjuna itu ya. Kami ngobrol 4 orang. Dalam hati saya, Tuhan, aku mau pelayanan, duitku nggak ada. Terus saya tunggu gini, duh, kok ada salib di bawah? Saya ambil salib. Leontin, kalau emas salib. Saya tanya, ada yang punya ini? Nggak ada, Pak. Saya kantongin. Sampai berjam-jam gak ada yang nanya juga. Saya punya, sama punya. Saya tanya orang gak ada yang punya. Ya udahlah berkatku, Pak. Saya jual. Akhirnya saya bisa bawa mereka makan. Ada yang saya ajak makan di Wapu, warung pojok. Saya bilang, Pak, ini makan nasi goreng banyak loh. Karena dia minta pesan nasi goreng. Saya bilang, ini nasi gorengnya banyak, Pak. 1 bisa bagi 3 orang. Oh enggak, Pak, saya bisa kuat makan. Targetnya mereka tuh cuma nasi goreng. Pikiran mereka nasi goreng itu cuma sedikit. No, akhirnya dapat segepok itu. Kan bisa makan 3 orang gitu ya, di Wapu itu ya. 3-4 orang ya. Bingung dia mau makan itu. Saya bilang, tuh Pak, silakan makan. Waduh Pak, banyak sekali. Saya bilang, ini bukan Medan Pak, ini Surabaya. Yang saya bawa ini orang-orang Medan yang jago-jago makan. Tapi begitu dihadapkan dengan makanan segitu besarnya, piring yang segitu besar, nggak mampu mereka. Nggak mampu saya bilang, makan Pak. Tadi saya tahu loh, makanan ini banyak Pak, untuk 3-4 orang. Ya nggak apa-apa. Akhirnya begitu datang dia langsung nggak berani makan. Akhirnya dia cuma makan separuh, sepiring, yang sisanya dibungkus. Saya bilang bungkus. Kadang kita melihat ke depan itu, besar. Tapi begitu kita dikasihkan, kita nggak mampu terima. Tuhan bilang carilah perkara yang kecil, baru Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Yang kecil tidak mampu, apalagi kita terima yang besar. Kita minta berkat Tuhan, begitu berkat Tuhan dikasihkan sama kita, kadang kita tidak mampu. Mampukan kita dengan apa yang sudah kita terima. Cukupkanlah apa yang ada pada diri kita. Makanya firman Tuhan katakan, taruhlah pisau di leher ya. Karena kalau di leher sini, kok nggak di perut. Kalau ditaruh di leher sini, ini pemutus hubungan antara hati dan pikiran. Kalau kita sudah melihat segala sesuatu, wow, mantap, masuklah ke hati, keluar ke pikiran, itu putus. Makanya kalau kita lihat sesuatu itu dengan mata kita, pasti langsung ke hati kita. Aduh, kalau aku punya itu enak. Ketika Saul berhadapan dengan Goliat, besar sekali. Keder dia kan, takut. Datanglah si kecil, Daud. Kita harus punya iman seperti Daud, si kecil. Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Jadi kita miliki iman yang kecil, tapi kita mampu mengalahkan yang besar. Mengubah cara pandang tentang diri sendiri yang hanya berpengharapan kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Saul selalu mengandalkan dirinya sendiri, tidak mau mengandalkan kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, meskipun tidak jawab hari ini. Esok hari masih ada hari lain. Masih ada hari lain. Gak usah takut. Saya dari tahun 2010 nol, gak ada kerja. Gak ada kerja. Saya hanya serahkan Tuhan aja. Anak-anakku. 4 anak-anak saya. Yang nomor 3 baru lupa saya, dia nikah tahun 2021. Baru mau cucu pertama, Tuhan ambil pulang. Baru mau cucu pertama, baru 7 bulan di dalam perut, Tuhan ambil pulang.
Waktu di umur 4 bulan itu dokter udah mengatakan bayinya ini ginjal, jantung, apa, gak ada yang sempurna. Saya bilang sama anak mantu saya, kamu tidak usah takut. Apapun yang terjadi dalam hidup si kecil, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mungkin kalau anak mantu saya bilang, bapak mertua gendeng. Mungkin kalau dia bisa ngomong kayak gitu, dia gitu ya. Tapi dia bilang, iya pak, amin. Aku percaya pak. Apapun yang terjadi aku mengucap syukur. Kadang ada orang loh, diomongin kayak gitu, gak mau, malah marah. Oh bersyukur aja lah, bersyukur. Wah ya kan, bahasa Surabaya gak berani lah saya ngomong. Kasar Surabaya itu kalau ngomong. Kalau di mana, di Blok M sana, kalau ada orang-orang yang mengambil kita, pakai kita keluarkan bahasa Surabaya, takut mereka. Karena premannya Blok M itu orang Surabaya. Di Jogja pun premannya orang Surabaya. Bos premannya istilahnya. Mereka orang Surabaya. Saya bilang anak mantu saya, berpengharapanlah kepada Tuhan. Tuhan bisa merubah segala sesuatu. Tapi ya Tuhan izinkan. Tuhan mengambil ciptaannya lagi. Pas di tanggal 21 April. 21 April Tuhan mengambil cucu saya. Dia sempat hidup udara 1 jam di rumah sakit Sidoarjo. Itu bukan melahirkan secara operasi, tetapi melahirkan secara normal ya, melahirkan normal. 1 jam dia meninggal. Waktu perjalanan saya dapat berita dia meninggal itu, saya dalam perjalanan dari Bali pulang ke Surabaya. Pak, ini anaknya Clarence dipanggil Tuhan, udah diambil Tuhan. Terus saya bilang, ya puji Tuhan. Kalau dia hidup dia cacat. Jangan terlalu memaksa kehendak, serahkan sama Tuhan. Kalau kita memaksakan kehendak kita, kalau nggak keturutan, kita akan kecewa. Kecewa bukan hanya kepada yang orang kiri kanan muka belakang kita, bisa kecewa pada Tuhan. Di dalam pelayanan tuh bisa kecewa sama Tuhan. Males, aku nggak mau pergi pelayanan lagi. Karena dia. Kayak ada lagunya, oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia. Begitu kena masalah sedikit aja, malasnya aku ke gereja, malasnya aku pelayanan. Mari kita berpengharapan kepada Tuhan. Anggur yang baru dimasukkan ke tempat yang sudah lawas, udah tua, udah kusut, pasti jebol. Kalau iman kita nggak diperbarui, kita tidak akan bisa menampung anggur yang baru. Kasih masuk, tapi kita nggak punya pengharapan pada Tuhan. Jebol, nggak mungkin kita bisa terima. Karena kita belum bisa mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Karena itu firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini, udah kurang dikit ya. Udah setengah jam. Yosua 1 ayat 8. Saya akan bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Untuk keluarga kita semua, perkatakan kitab suci. Bukan perkatakan kitab Koping Ho. Kadang kita ngobrol sama orang, cerita tentang sinetron. Perkatakan firman Tuhan katakan. Perkatakanlah kitab suci. Bukan perkatakan sinetron. Oh itu. Coba kalau dia tidak pacaran sama itu, pasti begini, begitu. Ya kan? Ibu-ibu, mulai sekarang jangan nonton sinetron. Sinetron itu mempengaruhi pikiran kita. Bisa
Sinetron itu mempengaruhi kita di pasar, sampai ke mall, bisa dipengaruhi pikiran kita dengan nonton-nonton sinetron. Saya punya TV tapi saya tidak pernah nonton TV. Handphone saya punya nih, handphone. Di rumah itu TV ya cuma ada, ya ada TV. Anak-anak saya nggak ajarkan mereka nonton TV. Dari kecil mereka nggak pernah nonton TV. Jam 5 pagi pasang TV klub, nggak pernah. Bangun, mandi, berangkat sekolah, no TV. Saya tidak pernah memberikan mereka TV untuk ditonton 1 kali 12 jam atau 24 jam. Ada TV, ada sekedar pajangan, tidak hanya untuk ditonton terus menerus. TV saya di rumah ada, tapi saya tidak pernah mau nonton TV. Bisa jadi pengaruh di dalam pikiran kita. Tuh. Iman kita tuh kadang kendor loh, menghadapi persoalan-persoalan. Iya ya. Dimasukin tetangga kiri kanan omongan yang nggak benar-benar, terpengaruh kadang kita. Firman Tuhan katakan, berpengharapanlah kepada Tuhan. Firman yang harus kita sampaikan. Jangan perkataan sinetron, tapi perkatakanlah firman Tuhan. Gampang kok mengatakan firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Udah, firman Tuhan kan ngajarkan kita begitu kan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dia apa sih mengucap syukur dalam segala hal? Ya kamu terima keadaanmu. Tetangga saya kena apa? Kecetit. Dia salah ngangkat katanya. Dia tugasnya di perbatasan di Papua, Angkatan Laut. Tetangga sebelah persis. Istrinya kepingin dia pindah ke Surabaya. Dia juga kepingin pindah ke Surabaya. Dia sudah 3 tahun. Setelah sekolah dia langsung pindah ke Papua. Kemarin beberapa hari lalu ngomong sama saya, Tuhan mungkin izinkan Bapak kondisi seperti ini supaya Bapak bisa pindah ke Surabaya. Iya Pak ya. Mungkin Tuhan izinkan Bapak dengan kondisi seperti saat ini. Tuhan izinkan Bapak pindah ke Surabaya. Karena dia minta pindah belum dapat. Dari Papua dia pindah ke Surabaya, kembali lagi ke Surabaya. Terus saya bilang, mungkin istri Bapak minta Bapak pindah tugas atau minta kepada Tuhan, Tuhan, suamiku pindah nopo nang Surabaya. Nah, sekarang Tuhan kasih jawab. Tak pindahkan ke Surabaya dalam kondisi seperti saat ini. Mau terima enggak? Ibu, Bapak, Tuhan pindah istriku atau suamiku ke Surabaya. Pindah tugas. Tak kembalikan ke istri, ke suami. Tapi dalam kondisi seperti ini mau enggak kamu terima? Kan minta pindah kan kita kan? Kita harus bisa menerima yang baik, mau menerima yang buruk. Firman Tuhan katakan bersyukur. Mengucap syukur dalam segala. Bapak itu sampai bilang, iya Pak ya. Iya Pak. Mungkin dengan cara seperti ini Tuhan izinkan Bapak pindah ke Surabaya. Iya Pak, saya kepinginnya pindah Surabaya. Perbatasan. Lawannya orang-orang kulit hitam. Saya juga hitam, tapi nggak hitam sekali ya. Kalau di sana tiba-tiba dor. Nah. Gimana? Di sana Kristen. Di Manado Kristen. Mana-mana. Tapi masih minum cap tikus. Kalau nggak ada cap tikusnya nggak diminum. Pokoknya ada cap tikus. Sampai-sampai jatuh di got, polisi bilang, bangun, kenapa Bapak tidur di got? Orang Manado ini bilang, napi got so, gitu kan. Saya orang Manado. Ini Bapak saya orang Manado asli. Mama saya Ambon campuran macam-macam. Ada Portugis, ada Portugalia, ada Portugis sama Portugal sampai Belanda. Kami dari kecil di rumah itu bicara sama mama saya itu berbahasa Belanda terus. Kalau ngoceh itu bahasa Belanda. Kami cuma bisa mendengar artinya, tapi kami suruh berbicara susah. Ya tahu, ngerti, tapi untuk berbicara tuh. Papa saya bilang gini, waktu pacaran sama mama, masuk dalam rumahnya mama itu, ngomongnya semua kakak beradik bahasa Belanda.
Papa saya di Manado umur 16 tahun sudah keluar dari Manado sampai sekarang di Surabaya. Papa saya ini pensiunan angkatan laut juga. Rumah kami waktu awal-awal rumah kami itu di ujung basis. Rumahnya tidak kecil-kecil, besar-besar. Ruang tamunya segede gini. Ruang tamu kamarnya itu ukurannya 45 semua. Papa saya datang sana. Bahasa Belanda semua ngomongnya kakak beradik. Saya cuma ketawa aja dengan papa saya ngomong. Cuma kasihan. Di usia yang sudah seperti ini, pendengarannya agak berkurang. Kenapa dia berkurang? Selama dia bertugas, dia tugasnya di kapal terus. Sebagai kepala kamar mesin KKM. Jadi hubungannya dengan mesin. Sampai akhirnya pendengarannya berkurang setelah usia. Tapi firman Tuhan katakan umur kita 70 sampai 80 tahun. Selebihnya ada Bapak Ibu jawab sendiri. Ada penderitaan. Kalau sampai saat ini masih normal, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak saya ini, kalau kita ngobrol sama dia, harus agak keras sedikit. Dan dia ngomong sama kita juga keras. Sampai kadang-kadang kita, Pak, pelan bicaranya. Iya, ini, aduh. Kadang kita bicaranya ke A, nggak nyambung. Bapak saya bicaranya ke B. Kita semua, ada yang tahu bisa seperti ini nanti? Nggak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi, mari Bapak Ibu. Jangan berpengharapan pada diri sendiri. Berpengharapanlah kepada Tuhan. Setia dengan perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Perkara kecil kita tidak bisa terima. Tuhan bilang, perkara besar nggak bisa kamu terima juga. Jadi, mengucap syukur. Maka kita akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Jangan takut dengan keadaan di luar. Tapi kita harus bijaksana. Firman Tuhan katakan berjaga-jaga. Jadi kalau disuruh pakai masker, ya pakai masker. Firman Tuhan katakan berjaga-jaga. Meskipun ada kata jangan takut. Jangan takut Tuhan di dalam Alkitab 360 kata. Berarti setiap hari kita tidak boleh takut. Tapi kita harus bijaksana. Kita harus bijaksana. Kita harus siap menghadapi segala sesuatu. Karena akhir-akhir ini, zaman-zaman seperti ini, sudah mulai meningkat kondisi-kondisi antikris. Sudah akan berjalan. Semua sudah harus pakai ini. Gadget. Dalam Daniel 12 saya akan bacakannya. Dalam Daniel 12 dikatakan begini. Daniel 12 dikatakan begini. Tetapi engkau Daniel, papa saya ini namanya Daniel. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ini karena apa? Karena pengetahuan. Karena pengetahuan semakin bertambah, timbulah handphone. Timbulah handphone mengalahkan segalanya. Mengalahkan istri, mengalahkan suami. Suami istri kalau di rumah kok sampai berhadapan handphone. Udah nggak ada, lihat anak. Handphone yang dihadap. Istri saya begitu dia sudah kena stroke, dia tidak pernah pegang handphone. Handphone-nya udah diambil anak. Karena pengetahuan semakin bertambah, akhirnya segala sesuatu sekarang ini kita harus pakai apa? Peduli lindungi cuma melalui handphone. Tiket pesawat kita cuma beli melalui handphone. Kemarin saya dari Manado itu tidak perlu pakai kalau mau masuk itu pakai apa? Boarding pass. Saya naik Citylink itu semuanya melalui handphone. Tidak ada lagi pegang boarding pass. Begitu masuk kita cuma tunjukkan sama petugasnya, di scan, dan silakan Pak masuk. Kalau Lion masih pakai boarding pass.
Kalau Citylink sudah langsung handphone semua. Jadi kita harus berpengharapan terus kepada Tuhan. Karena segala sesuatu itu ada waktunya Tuhan untuk kita. Tidak hari ini, masih ada esok hari. Nikmati kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur. Penuh ucapan syukur kita terima firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua ketika kita mau mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap mengucap syukur. Jangan kita dikalahkan dengan teknologi. Berpeganglah pada firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Haleluya. Bapa bersyukur kalau pagi hari ini Engkau sudah menolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, Tuhan. Engkau turut campur tangan di dalam segala persoalan, segala permasalahan mereka. Engkau bukakan jalan, Tuhan. Kami tahu segala sesuatu ada waktunya, Tuhan. Tetapi Tuhan, kiranya kasih-Mu tetap ada dalam setiap kehidupan kita semua. Engkau lawat kami, Engkau lawat keluarga, saudara-saudara kami yang sakit, Engkau sembuhkan. Biarlah mereka selalu bersyukur, mengucap syukur Tuhan. Di dalam kondisi dan situasi apapun, mereka tetap berpengharapan kepada-Mu. Berkati Ibu Gembala di tempat ini, bersama seluruh umat-Mu, baik keluarganya, Engkau berkati. Berikan perlindungan khusus bagi tempat ini, baik sekeliling ruangan ini Tuhan, sekitarnya Tuhan, Engkau berkati Ibu Gembala tempat bersama anak cucu keluarga saudara-saudara ini. Biar kasih-Mu tetap nyata dalam kehidupan. Kami berserah kepada-Mu Tuhan, apapun yang terjadi kami tetap mengucap syukur. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kami segenap pengerja dari jemaat mengucapkan banyak terima kasih pada hambanya Pendeta Israel atas berkat firman yang sudah disampaikan pada pagi hari ini di Gereja Betania Baredo. Sebelum kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa, puji syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Firman-Mu memberikan kelegaan dan damai sejahtera di dalam hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik, kita juga berdoa, Bapa, berikan anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan terbaik pada pagi hari ini, berkat yang berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa berterima kasih. Haleluya. Amin. Berikut ini pengumuman untuk minggu ini. Jadi untuk ibadah sore nanti akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Margareta pukul 5. Juga ada sekolah minggu di tempat ini. Kemudian untuk hari Rabu ada doa malam yang dibawakan hambanya Pendeta Ade. Ibadah WBI tanggal 30 Juli 2022 dibawakan oleh hambanya Ibu Pendeta Esther. Jadi Bapak Ibu yang punya anak cucu maupun keponakan bisa beribadah di sekolah minggu pada ibadah raya nanti sore
dilayani oleh hambanya Ibu Cicit. Demikian pengumuman kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari saja sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah raya di pagi hari ini. Mari sama-sama bangkit diri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kau memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tanahmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang diberkati Tuhan akan kedua tanganmu tinggi-tinggi. Mari kita semua katakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Berikan sorak-sorai lebih lagi buat saudara kita. Amin, amin. Kami sungguh bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu dahsyat, yang melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidup kami. Bahkan kasih setia Tuhan terus menyertai hidup kami. Bahkan penyertaan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang baik. Kami punya Allah yang terus memperhatikan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam pengharapan-pengharapan kami melihat kuasa-kuasa Tuhan yang besar ada dalam hidup kami. Mujizat-mujizat Tuhan sediakan buat kami. Kasih Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam persoalan-persoalan yang kami hadapi pada hidup kami Tuhan. Kami tahu ada tangan Tuhan yang menopang hidup kami. Ada pengharapan Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Bahkan melebihi dari apa yang kami doakan, apa yang kami pikirkan, Tuhan sudah sediakan buat kami. Berkat-berkat yang menanti buat kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh menikmati semua berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Jika kami melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap pikiran kami. Dan kami pada pagi hari ini, kami meletakkan pengharapan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa mujizat Tuhan
terjadi dalam hidup kami. Kesembuhan terjadi. Masalah yang buntu Tuhan sudah bukakan jalan buat kami. Kami percaya Tuhan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang letih lesu berbeban berat Tuhan sudah angkat beban kami. Bahkan penghiburan-penghiburan Tuhan kami terima pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kesehatan yang melimpah, kekuatan yang baru Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau mengangkat tangan percaya dengan iman. Saat Engkau percaya, Tuhan pasti turun tangan, memberikan berkat, damai sejahtera, damai sukacita di dalam nama Allah Bapa, dan kasih-Nya yang begitu sempurna di dalam nama Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami, menuntun kami, menyertai kami, melindungi kami, bahkan memberkati dan melindungi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.